Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Safitri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Bidang Studi Matematika. Kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada SMA Negeri 17 Makassar dengan menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level. Baiklah, langsung saja mari kita simak videonya. Sebelum saya merancang pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, saya melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik yang akan saya ampuh untuk mengetahui karakteristik mereka. Asesmen diagnostik ini saya lakukan di luar jam pembelajaran matematika dengan cara meminta peserta didik untuk mengisi angket yang saya bagikan. Nah, angket ini memuat identitas peserta didik, perkembangan fisiologis peserta didik, perkembangan kognitif, mengenai soal mendasar pada bidang aljabar. Kemudian ada perkembangan psikososial peserta didik, perkembangan moral peserta didik, motivasi belajar peserta didik, kemudian culture atau budaya dari peserta didik ini, kemudian minat peserta didik, kemudian gaya belajar dari peserta didik yang diisi beberapa poin pertanyaan, kemudian perkembangan fisik motorik. Nah, hasil asesmen ini saya gunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik dengan pendekatan teaching at the right level. Bersedia? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Absen dulu. Ajeng hadir. Alfian. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan kesepakatan kita. Kata-kata bijak dari siapa kemarin? Raffi. Oke, dipersilahkan. Ya. Dilarang menyerah untuk demi sebuah masa depan yang cerah. Tepuk tangan dulu. Next, Fabian melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengimplementasikan pengembangan modul ajar, aktivitas pembelajaran diharapkan memenuhi 4 kriteria, yaitu esensial, yang kedua menarik, bermakna, dan menantang, ketiga relevan dan kontekstual, keempat berkesinambungan. Seperti saya sampaikan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari mengenai teorema sisa. Ada yang sudah belajar tentang teorema sisa? Kan pertemuan kemarin sudah aku bilang. Pertemuan depan kita teorema sisa. Ada? Belum? Yang lain? Oh, dong. Iya, oke. Kalau begitu kita belajar di sini. Berarti belum ada yang tahu berapa macam bentuk teorema sisa. Ada berapa macam? Iya, nanti lebih lanjut lagi kita bicara tentang ini. Kita persepsi dulu sama-sama. Yang kemarin itu kita belajar tentang materi pembagian polinomial. Apa yang dibutuhkan dalam melakukan pembagian polinomial? Baik, jadi yang dibutuhkan dalam melakukan pembagian polinomial ataupun pembagian lainnya itu adalah ya unsur yang dibagi dan unsur pembagi. Oke, nah yang kedua, apa yang diperoleh dari pembagian? Setelah kita melakukan pembagian, apa yang diperoleh? Oke, silakan. Hal yang diperoleh dari pembagian itu ada dua. Yang pertama hasil pembagi dan sisanya. Masih ingat sih kemarin dari pembagian ada dua yang kita peroleh. Itu hasil yang di bagian atas itu melalui cara bersusun. Di bagian atas, kalau pakai cara Horner dia berada di bawah. Ya, sebelum yang hasil. Nah, sedangkan yang kedua itu sisa. Kalau cara bersusun, sisa itu di bagian bawah,
jika tidak bisa lagi dioperasikan. Sedangkan kalau Horner itu di bagian Kanan, bawah. Tujuannya kita harus bisa mengamalkan sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab. Kemudian menentukan sisa pembagian menggunakan teorema sisa. Dan menyelesaikan masalah menggunakan teorema sisa. Selanjutnya penilaian ada 3. Jadi nanti adik-adik dengar. Diusahakan nanti ada presentasi. Kalau temannya presentasi, yang lain tanggapi, beri komentar atau pertanyaan. Oke, selanjutnya manfaat teorema sisa itu bisa mempermudah bagaimana kita menentukan sisa pembagian tanpa harus mengetahui dulu hasil pembagiannya. Ingat kemarin waktu pembagian polinomial, kita bisa dapat sisanya tapi harus didapat dulu hasilnya. Nah, kalau teorema sisa ini kita bisa tahu sisanya tanpa harus tahu hasilnya. Iya, seperti itu. Ini untuk mempermudah. Paham? Itu manfaatnya teorema sisa yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan pemantik. Nah, ayo, siapa yang bisa ungkapkan apa dari video itu informasi yang kalian peroleh yang berhubungan dengan materi kita hari ini? Ya, silakan. Keisha. Nah, berdasarkan dari video yang telah ditampilkan tadi, saya memperoleh bahwa Pak Mark ini menerima pesanan sebanyak 10.000 telur. Gitu. Thanks info. Hubungannya dengan materi kita yang Pak Mark mau tahu itu tentang Berapa sisanya. sisanya? Apakah ada sisanya itu kurangkah atau lebih? Apakah cukup memenuhi pesanan yang Ada. 10.000 itu? Nanti kita akan menyelesaikan menggunakan teorema sisa. Oke. Terima kasih Kesha. Aplausnya dong. Pembagian kelompok dilakukan secara homogen, berdasarkan kemampuan kognitifnya sebagai salah satu bentuk pendekatan teaching at the right level. Pembuatan kelompok ini mengacu pada hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Peserta didik dalam kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok, dengan 1 kelompok tingkat kognitif tinggi, 3 kelompok tingkat kognitif sedang, dan 2 kelompok tingkat kognitif rendah. Kemudian, peserta didik akan menganalisis masalah dan menjawab LKPD yang telah disesuaikan dengan kemampuan kognitif mereka. Dibagi dengan kuadrat. Jadi kan ini X kuadrat minus 1, artinya dia jadi X minus 1 X tambah 1 gitu. Ya. Dengan langkah-langkahnya sesuai dengan yang Jadi nanti dapat X minus 1, X sama dengan 1, baru dikasih masuk substitusi, baru eliminasi substitusi. betul sekali. Oke, poin B, mana poin B? Nah, ini. Dia berbentuk AX tambah B. Jadi, kita paham pakai cara yang ini untuk menyelesaikan ini. Oke? Apa yang harus tulis di sini, Bu? Oh, ini lihat. Bahan ajarnya sudah lihat. Iya. Ini kan artinya dari soal ini yang dibagi dan ini pembagi. Lihat contohnya di situ. Pada bagian diskusi ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberikan penjelasan tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Pendekatan teaching at the right level pada bagian ini terlihat bagaimana guru memberikan respon kepada kelompok yang bertanya. Dapat dilihat pada video sebelumnya, untuk kelompok kognitif tinggi, mereka bertanya hanya sekedar ingin memberikan penjelasan kepada guru untuk memastikan kebenaran dari pengetahuan kelompok mereka. Sedangkan kelompok kognitif sedang dapat dilihat pada video sebelumnya bahwa kelompok tersebut meminta untuk diberikan tuntunan sederhana tanpa adanya respon yang menjelaskan kepada guru seperti bagaimana kelompok kognitif tinggi sebelumnya. Dan kemudian dapat dicermati juga untuk kelompok kognitif rendah, mereka bertanya mulai dari hal dasar yang akan diberikan penjelasan lebih rinci lagi mengenai masalah dan bagaimana menyelesaikan LKPD yang diberikan kepada mereka. Kalau yang sudah, silahkan foto buat PDF terus kumpul di sini kita presentasi.
Jangan lupa bikin yel-yel nanti kalau presentasi pakai yel-yel. Pada bagian ini, di saat peserta didik melakukan presentasi, guru mengamati dan melakukan asesmen formatif untuk melihat dan mengonfirmasi capaian hasil belajar peserta didik. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami, ya itu teorema sisa. Kami akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Asik. Kelompok satu, solid, solid, solid. Oke, tepuk tangan dong. Selain melakukan asesmen formatif, guru juga melakukan penilaian sikap dan keterampilan masing-masing peserta didik. Dari kelompok 5, saya ingin bertanya kepada kelompok 1, kalian tadi masuk langsung ke persamaannya saja. Kalian tidak kasih tahu kami apa yang ingin dicari. Kalian tidak kasih tahu kami apa soalnya dan lain-lain, apa permasalahannya. Dan oleh karena itu boleh diberitahukan apa permasalahannya. Di kesimpulan dikatakan dengan menggunakan teorema sisa akan menghasilkan S sama dengan 10. 10 menyatakan bahwa 10 adalah sisa dari bahan baku setelah produksi pabrik tersebut. 1, 2, 3. Kalau kau kelompok 5 tepuk tangan. Kalau kau kelompok 5 tepuk tangan. Mari kita belajar matematika minat dengan materi teorema sisa. Itu 3X kurang 2 yang bisa kita dapatkan yang Ame ame belalang rica-rica. Ayo rame-rame. Membuat kesimpulan. Apa hal yang dapat disimpulkan pada pembelajaran materi hari ini? Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari materi pelajaran pada hari ini yaitu kita dapat Setelah membuat kesimpulan, selanjutnya dilakukan evaluasi mandiri kepada peserta didik dengan disiapkannya 3 macam evaluasi yang berbeda, sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. Silakan yang sudah, refleksinya yuk, isi yuk, bisa yuk. Pada refleksi kegiatan, disediakan barcode untuk link Google Form yang berisi pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran yang telah berlangsung untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pendidik. bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Itulah tadi video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.